Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Syarif Fitrah Rayaginansi MPD dan teman-teman semua kelas MBKM angkatan tahun 2020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syari karena telah memberikan kelompok kami kesempatan landasan psikologis. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama, Teh Anissa Rizky. Apakah sudah ada di Zoom? Ada, Teh. Baik. Yang kedua, Desi Silviani, saya sendiri. Yang ketiga, Teh Erika Rizky. Apakah sudah ada di Zoom? Alhamdulillah sudah, Teh. Ya, baik. Kang Muhammad Fikri, sudah ada di Zoom? Ada, Teh. Ada, Teh. Teh Nida? Ada, Teh. Teh Sal Sadila? Ada, Teh. Teh Siti Nur Aini? Hadir. Teh Pina Lismayanti? Teh Pina? Baik, mungkin nanti menyesuaikan jika Teh Pina tidak kunjung hadir, nanti dibantu. Baik, untuk yang selanjutnya, izin Teh diklik lagi. Ya. Nah, jadi teman-teman sebelumnya, salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik adalah pendekatan psikologis. Nah, yang mana pendekatan psikologis ini atau landasan psikologis ini adalah suatu pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut sehingga dapat memudahkan proses pendidikan. Nah, bagi seorang konselor, memahami aspek-aspek psikologis pribadi klien atau konseli merupakan tuntutan yang mutlak. Karena pada dasarnya layanan bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk memfasilitasi perkembangan pelaku klien sehingga mereka memiliki perencanaan diri dan mampu memperoleh kehidupan yang bermakna, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, untuk sama-sama mengetahui apa saja yang termasuk kepada landasan psikologis ini dan bagaimana detailnya, untuk materi landasan psikologis ini, alhamdulillah cukup padat. Yang pertama ada materi motif, yang kedua konflik dan frustasi, yang ketiga sikap, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yang kelima masalah perkembangan individu, yang keenam masalah perbedaan individu, yang ketujuh masalah kebutuhan individu, yang kedelapan masalah penyesuaian diri dan kesehatan mental, yang kesembilan masalah belajar, yang kesepuluh kecerdasan menjemuk, yang ke-11 kecerdasan emosional, yang ke-12 kecerdasan spiritual, yang ke-13 kreativitas, dan ditutup oleh materi ke-14 yaitu stres dan pengelolaannya. Oke, disampaikan oleh Teh Erika. Kepada Teh Erika saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Desi. Izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai motif. Motif menurut para ahli sertain mengartikan motif sebagai a complex state within an organism that directs behavior towards a goal or suatu keadaan yang kompleks punya kepada satu tujuan atau insentif. Kalau menurut Sigmund Freud, berpendapat bahwa motif merupakan energi dasar atau insting yang mendorong tingkah laku individu. Yang pertama yaitu insting kehidupan atau insting seksual atau libido. Dan yang kedua yaitu insting yang mendorong perbuatan-perbuatan agresi. Boleh deh, next slide. Lalu ada pengelompokan motif. Jadi motif itu dibagi menjadi
5 kelompok. Yang pertama yaitu motif primer dan sekunder. Motif primer ini merupakan motif dasar. Jadi sesuatu hal yang dasar seperti kebutuhan dasar seperti motif sekunder. Kalau motif sekunder itu lebih ke pengelompokan sosial, jadi hubungan sosial antara satu manusia dengan manusia lainnya. Lalu motif menurut Woodward dan Marquis. Dan ada juga motif berdasarkan jalarannya, motif berdasarkan sebab akibatnya, dan motif menurut Abraham Maslow. Pengukuran motif. Motif bukan merupakan benda yang secara langsung dapat diamati, tetapi merupakan suatu kekuatan dalam diri individu yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam mengukurnya yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, durasi kegiatannya. Berapa lama kemampuan menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, frekuensi kegiatannya. Sering atau tidaknya kegiatan itu dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, persistensinya. Ketetapan atau kelekatannya pada tujuan kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, devosi, pengabdian, dan pengorbanan. Seperti uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwa untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, tingkat kualifikasi dan prestasi, produk atau output yang dicapai dari kegiatannya. Dan yang keenam, seperti like or dislike, positif atau negatif. Lalu selanjutnya ada konflik. Konflik itu suatu pertentangan batin atau suatu kebimbangan, suatu keraguan-raguan motif, di mana yang akan diambilnya konflik juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konflik mendapat dan konflik mendekat menjauh. Kalau konflik mendekat itu yaitu suatu hal positif bertemu dengan hal positif dan mendekati hal-hal ke arah dan kecenderungan dengan hal yang positif juga. Kalau menjauh lebih ke negatif, dan kalau mendekat menjauh yaitu positif dan negatif. Nah, frustasi. Frustasi adalah rasa kecewa yang ada dalam diri individu yang disebabkan oleh tidak tercapainya keinginan. Pengertian lain dari frustasi adalah rasa kecewa yang mendalam karena tujuan yang dikehendaki tak kunjung terlaksana. Sumber yang menyebabkan frustasi bisa karena manusia, benda, peristiwa, dan sebagainya. Sarlito Wirawan, yaitu yang pertama frustasi lingkungan. Misalkan ada seorang perempuan perawan tua lalu dipandang lain oleh lingkungan sekitarnya. Lalu frustasi pribadi, ada sesuatu hal yang tidak terlaksana atau terpuaskan dalam diri suatu individu dan menjadi frustasi pribadi. Kemudian ada frustasi konflik, yaitu frustasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Erika yang sudah memaparkan materi mengenai motif dan frustasi. Untuk yang selanjutnya, materi ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Teh Salsabila. Kepada Teh Salsabila, saya persilakan. Baik, sikap konselor perlu memahami tentang konsep individu atau klien. Atau dapat dikatakan bahwa perilaku individu merupakan perwujudan dari sikapnya. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku individu terlebih dahulu harus
ubah sikapnya. Dalam hal ini, konselor perlu menyadari bahwa perubahan sikap dari negatif menjadi positif merupakan salah satu tujuan dari bimbingan dan konseling. Agar konselor memiliki pemahaman tentang konsep sikap ini dipaparkan tentang pengertian, unsur, ciri-ciri perubahan, dan pembentukan sikap. Lalu di sini ada pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Thurston, berpendapat bahwa sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik bersifat positif maupun negatif, dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. Lalu, mengemukakan bahwa sikap merupakan kecenderungan atau tendensi untuk mendekati approach atau menjauhi avoid atau melakukan sesuatu baik secara positif maupun negatif terhadap satu lembaga, peristiwa, gagasan, atau konsep. Lalu yang ketiga ada menurut Paul Massen dan David Craig berpendapat sikap itu merupakan suatu sistem dari 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu dan action, tendensi, atau kecenderungan untuk bertindak. Dari pengertian-pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kondisi mental yang relatif menetap untuk merespon suatu objek atau perangsang tertentu yang mempunyai arti, baik bersifat positif, netral, atau negatif, menyangkut aspek-aspek kognisi, afeksi, dan kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya, Teh. Komponen sikap. Yang pertama ada unsur kognisi, kedua unsur afeksi, dan yang ketiga unsur kecenderungan bertindak. Unsur yang pertama, unsur kognisi atau cognition, terdiri atas keyakinan atau pemahaman individu terhadap objek-objek tertentu. Misalnya, sikap kita sebagai muslim terhadap perjudian, minuman keras, dan sebagainya gitu, kita memahami dan meyakini bahwa perjudian dan minuman keras itu hukumnya haram. Lalu yang kedua ada unsur afeksi atau feeling atau perasaan. Unsur ini menunjukkan perasaan yang menyertai sikap individu terhadap suatu objek. Unsur ini bisa bersifat positif, menyenangi, menyetujui, bersahabat, dan bisa bersifat negatif, tidak menyenangi, tidak menyetujui, dan sikap bermusuhan. Kita ini perjudian atau minuman keras karena kita tahu gitu bahwa itu tuh hukumnya haram. Lalu yang ketiga ada unsur kecenderungan bertindak atau action tendency. Unsur ini meliputi seluruh kesediaan individu untuk bertindak atau mereaksi terhadap objek tertentu. Nah, bentuk dari kecenderungan bertindak ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang sebelumnya. Misalnya, tadi seorang muslim kan sudah meyakini bahwa judi itu dia pasti akan berusaha akan tidak mendekati perjudian, dan dia cenderung akan menjauhi dan berusaha menghilangkannya. Slide selanjutnya, Teh. Lalu di sini ada ciri-ciri sikap. Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman. Karena sikap dipelajari, maka sikap dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar individu yang bersangkut juga faktor motivasi dan perasaan. Lalu di sini ada pembentukan sikap. Menurut Sartain, ada 4 faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap. Yang pertama ada faktor pengalaman khusus. Nah, hal ini berarti bahwa sikap terhadap suatu objek itu terbentuk melalui pengalaman khusus. Misalnya, siswa saat pembelajaran atau di luar pembelajaran, maka akan terbentuk pada dirinya sikap yang positif terhadap guru tersebut gitu. Nah, sebaliknya apabila perlakuan guru
tersebut kayak sering marah-marah, sering menghukum, terus siswa tersebut akan terbentuk sikap yang negatif terhadap guru tersebut. Lalu yang kedua, ada faktor komunikasi dengan orang lain. Banyak sikap individu yang komunikasi itu baik secara langsung, face to face, maupun tidak langsung atau bisa melalui media massa seperti TV, radio, dan lain-lain. Yang ketiga ada faktor model. Banyak sikap terbentuk terhadap sesuatu itu dengan melalui jalan mengimitasi atau meniru suatu tingkah laku yang memadai model dirinya seperti perilaku orang tua. Misalnya jika ayahnya senang membaca koran gitu. Ketika melihat ayahnya. Yang keempat ada faktor lembaga-lembaga sosial. Suatu lembaga dapat juga menjadi sumber yang mempengaruhi terbentuknya sikap, seperti lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan sebagainya. Lalu, ada perubahan sikap. MC Guer mengemukakan tentang teorinya mengenai perubahan sikap. Yang belajar. Pendekatan ini beranggapan bahwa sikap itu berubah disebabkan oleh proses belajar atau materi yang dipelajari. Lalu yang kedua ada perceptual theory approach atau pendekatan teori persepsi. Pendekatan teori ini beranggapan bahwa sikap seseorang itu berubah bila persepsinya tentang objek itu berubah. Yang ketiga ada konsistensi teori approach atau pendekatan teori konsistensi. Bahwa setiap orang akan berusaha untuk memelihara harmoni intensional, yaitu keserasian atau keseimbangan dalam dirinya. Yang keempat, ada fungsional teori approach atau pendekatan teori fungsi. Menurut pendekatan teori ini, bahwa sikap seseorang itu akan berubah atau tidak sangat bergantung pada hubungan fungsional atau kemanfaatan objek itu bagi dirinya atau pemenuhan kebutuhan dirinya. Nah, lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap individu dilahirkan ke dunia ini membawa hederitas tertentu. Nah, di sini kan yang pertama itu faktor hederitas atau keturunan. Hederitas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat seberapa jauh perkembangan individu itu terjadi dan bagaimana kualitas perkembangannya. Bergantung pada kualitas hederitas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan merupakan faktor penting di samping hederitas yang menentukan perkembangan individu. Nah, penurunan sifat-sifat dari satu generasi ke generasi adalah melalui prinsip-prinsip, yaitu yang pertama ada reproduksi dengan melalui sel benih. Yang kedua, konformitas, yaitu proses penurunan sifat mengikuti pola dari jenis spesies generasi sebelumnya, misalnya manusia menurunkan sifat-sifat manusia pada anaknya. Yang ketiga ada variasi, yaitu bahwa proses penurunan sifat-sifat itu akan terjadi beraneka atau bervariasi. Yang keempat ada regresi filial, yaitu bahwa penurunan kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi individu, sehingga individu itu terlibat atau terpengaruh karenanya. Sever mengemukakan bahwa lingkungan perkembangan merupakan berbagai peristiwa, situasi, atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Fisik, yaitu meliputi segala sesuatu dari molekul yang ada di sekitar janin sampai sebelum lahir,
sampai kepada rancangan arsitektur. Yang kedua ada sosial, yaitu meliputi seluruh manusia yang secara potensial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu. Sementara, Wasti Sumanto berpendapat bahwa lingkungan itu dapat diartikan secara fisik terima individu, mulai masa konsepsi, segala kondisi, dan material jasmania. Yang kedua psikologis, yang kelahiran sampai mati, seperti sifat-sifat genetik. Yang ketiga ada sosio-kultural, yang mencakup segenap stimulasi, interaksi, dan kondisi eksternal. Belum. Nah, terhadap dua faktor itu, hederitas dan lingkungan, terdapat perbedaan dari para ahli mengenai faktor mana yang paling mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama, ada nativisme atau pembawaan, yang kedua empirisme atau pengalaman, yang ketiga ada konvergensi. Nah, nativisme atau pembawaan, pendapat aliran ini adalah bahwa yang telah ada di dalam diri individu yang dibawa sejak lahir atau pembawaan. Yang kedua ada empirisme atau pengalaman, bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh lingkungan. Yang ketiga ada konvergensi, yaitu pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang sama kuat. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Teh Salsabila yang sudah menyampaikan materi mengenai sikap dan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Untuk materi yang kelima dan keenam akan disampaikan oleh Teh Siti Nuraini. Kepada Teh Siti, saya persilakan. Ya, baik, Teh. Mohon maaf, sebelumnya saya izin off kamera karena sinyalnya kurang bagus kalau on cam. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu masalah perkembangan individu. Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa hereditas tertentu. Hal ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan dan pihak orang tuanya. Karakteristik tersebut menyangkut fisik, seperti struktur tubuh, warna kulit, dan bentuk rambut, dan psikis atau next selanjutnya, slide selanjutnya. Munculnya tugas-tugas perkembangan bersumber pada faktor-faktor berikut. 1. Kematangan fisik. Misalnya, belajar berjalan bareng, kematangan otot-otot kaki, dan belajar bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan hormon seksual. Dan yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya, belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu itu sendiri. Misalnya, 1. Memilih pekerjaan, 2. Memilih teman hidup. Dan yang terakhir, tuntutan norma agama. Misalnya, taat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Next, Teh. Bagi setiap fase perkembangan dalam rentang kehidupan individu dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak umur 0 sampai 6 tahun, yaitu tugasnya 1. Belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, belajar kestabilan jasmaniah psikologis, belajar memahami konsep-konsep sederhana tentang kehidupan sosial dan alam. Orang tua, saudara, dan orang lain. Dan yang kedua, tugas perkembangan usia sekolah dasar.
yaitu umur 7 sampai 12 tahun. Mencakup belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sifat positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis menulis, dan berhitung. Belajar mengembangkan konsep, yaitu agama, ilmu, pengetahuan, dan adat istiadat sehat. Dan belajar mengembangkan kata hati, pemahaman tentang benar, salah, atau baik buruk. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, yaitu bersikap mandiri. Belajar mengembangkan sikap positif terhadap kehidupan sosial. Dan yang ketiga, tugas perkembangan usia 9 tahun, yaitu menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas, atau mengembangkan sikap respek terhadap orang tua dan orang lain tanpa tergantung kepadanya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Yang keempat, mampu bergaul dengan teman sebaya atau model yang dijadikan pusat identifikasinya. Yang keenam, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Dan yang ketujuh, memperoleh self-control, kemampuan mengendalikan diri sendiri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau filsafat hidup, dan mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri, sikap, dan perilaku terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Terakhir, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang keempat, tugas perkembangan usia dewasa awal, yaitu umur 20 sampai 40 tahun. Yaitu mengembangkan sikap wawasan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama, memperoleh atau mulai memasuki pekerjaan, memilih pasangan hidup, memasuki pernikahan dan hidup, mengelola hidup rumah tangga, memperoleh kemampuan dan kematangan karir, mengambil tanggung jawab atau peran sebagai warga masyarakat. Dan terakhir, mencari kelompok sosial, kolega yang menyenangkan. Yang kelima, tugas perkembangan usia dewasa madya pertengahan, yaitu umur 40 sampai 60 tahun. Yaitu lebih memantapkan diri dalam mengenalkan ajaran agama, kemampuan dan kesehatan fisik, dapat menyesuaikan diri dengan masa pensiun, dapat menyesuaikan diri dengan kematian pasangan, membentuk hubungan dengan orang lain, menetapkan hubungan yang lebih harmonis dengan anggota keluarga. Tugas perkembang usia dewasa. Mengamalkan ajaran agama. Mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kemampuan dan kesehatan fisik. Next slide, Teh. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam tugas perkembangan. Untuk memahami dan menguasai tugas-tugas perkembangan. Dan yang kedua, kurang memiliki motivasi untuk berkembang ke arah kedewasaan. Yang ketiga, mengalami kesehatan yang buruk, sakit-sakitan. Yang keempat, cacat tubuh. Yang kelima, tingkat kecerdasan yang rendah. Yang keenam, iklim lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya, Teh. Contoh penyimpangan perilaku mulai dari anak SD. 1, suka membolos
membolos dari sekolah, 2 malas belajar, 3 keras kepala. Pada remaja yaitu contoh suka mengisolir diri, 2 minum minuman keras, 3 mengkonsumsi obat terlarang, 4 tawuran, 5 malas belajar, 6 tidak hormat kepada orang tua. Penyimpangan perilaku orang dewasa yaitu berselingkuh dengan istri, suami orang lain, menelantarkan kehidupan keluarga, menjadi biang keladi kerusuhan, provokasi dalam masyarakat. Keempat, melakukan tindakan kriminal. Yang kelima, tidak melaksanakan perintah agama. Selanjutnya, adapun poin yang keenam, masalah perbedaan individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya, baik aspek jasmania maupun rohania. Individu yang satu berbeda dengan individu yang lain. Simpulnya, perbedaan individu ini dapat dikembalikan kepada faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya keunikan individu. Perbedaan pembawaan akan memungkinkan perbedaan individu. Meskipun dengan lingkungan yang sama, meskipun pembawaannya sama. Cukup pemaparan dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Siti Nuraini yang telah menyampaikan materi mengenai masalah perkembangan individu dan masalah perbedaan individu. Untuk materi ke-7 dan ke-8 akan disampaikan oleh Teh Nengdini. Kepada Teh Nengdini, saya persilakan. Masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini sifatnya berdasar bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Jika individu berhasil dalam memenuhi kebutuhannya, maka dia akan merasa puas, dan sebaliknya kehalalan dalam memenuhi kebutuhan ini akan banyak menimbulkan masalah bagi dirinya. Nah, ada 2 jenis kebutuhan dalam diri individu, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial psikologis. Beberapa di antara kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan ialah sebagai berikut. Yang ke-1, memperoleh kasih sayang. Kedua, memperoleh harga diri. Ketiga, memperoleh penghargaan kerjasama. Keempat, ingin dikenal. Keenam, untuk kebutuhan orang lain. Ketujuh, merasa bagian dari kelompok. Kedelapan, memperoleh rasa aman dan perlindungan diri. Kesembilan, memperoleh kemerdekaan diri. Dilanjut, Teh. Nah, terkait dengan pembahasan kebutuhan ini, ada kebutuhan-kebutuhan ini bersifat instiktif yang mengaktifkan atau mengarahkan tingkah laku manusia. Nah, meskipun kebutuhan itu bersifat instiktif, namun tingkah laku yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut sifatnya dipelajari sehingga terjadi variasi tingkah laku dari masing-masing orang dalam cara memuaskannya. Nah, karakteristik kebutuhan-kebutuhan itu adalah sebagai berikut. Ke-1, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat potensial dan prioritas, sementara yang lebih tinggi merupakan kebutuhan tinggi muncul terakhir dalam rentang kehidupan manusia. Kebutuhan psikologis, biologis, dan rasa aman muncul pada usia anak. Kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan muncul pada usia remaja, sementara kebutuhan self-actualization muncul pada usia dewasa. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup, sehingga pemuasannya dapat diabaikan. Begitu perlu dalam rangka
survival, namun kebutuhan itu telah memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangannya. Kelima, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat baik bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan bermakna. Keenam, pemuasan kebutuhan eksternal yang lebih baik, iklim kehidupan sosial, ekonomi, dan politik daripada pemuasan kebutuhan yang lebih rendah. Lanjut, Teh. Nah, hierarki kebutuhan itu meliputi fisiologis. Nah, kebutuhan biologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar. Kebutuhan ini berfungsi untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu dan oksigen. Untuk yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini sangat penting bagi setiap orang, baik anak, remaja, maupun dewasa. Pada anak, kebutuhan akan rasa aman ini nampak dengan jelas, sebab mereka suka mereaksi secara langsung terhadap sesuatu yang mengancam dirinya. Agar kebutuhan anak-anak akan rasa aman ini terpenuhi, maka perlu diciptakan iklim kehidupan yang freedom untuk berekspresi. Kebutuhan akan pengakuan dan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat diekspresikan dalam berbagai cara seperti persaudaraan, persahabatan, atau pergaulan yang lebih luas. Melalui kebutuhan ini, seseorang mencari pengakuan dan curahan kasih sayang dari orang lain, baik dari orang tua, saudara, guru, pimpinan, teman, atau orang dewasa lainnya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan. Jika seseorang telah merasa diakui, maka dia akan mengembangkan kebutuhan akan perasaan berharga. Kebutuhan ini meliputi dua kategori, yaitu harga diri dan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan kognitif. Secara alami manusia memiliki hasrat ingin memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Hasrat ini mulai berkembang sejak akhir usia bayi dan awal masa ingin tahu dalam bentuk pengajuan pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal, baik terkait dirinya sendiri maupun lingkungan. Ada juga kebutuhan estetik. Kebutuhan estetik merupakan ciri orang yang sehat mentalnya. Melalui kebutuhan inilah manusia dapat mengembangkan kreativitasnya dalam bidang seni. Seperti lukis, mengembangkan seni rupa, patung, dan grafis. Nah, selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan puncak dari hierarki kebutuhan manusia, yaitu perwujudan potensi dan kapabilitas secara penuh. Maslow berpendapat bahwa manusia dimotivasi untuk menjadi segala sesuatu yang dia mampu untuk menjadi itu, walaupun kebutuhan lainnya terpenuhi, seseorang itu tidak dapat mengembangkan kemampuan atau potensinya secara penuh, maka dia akan mengalami kegelisahan, ketidaknyamanan, atau frustasi. Contohnya nih, jika seseorang memiliki kemampuan potensial di dalam bidang musik, tetapi dia harus bekerja sebagai akuntan atau berminat untuk studi, tetapi disuruh bekerja sebagai pedagang, maka dirinya. Terkait dengan hal ini, Maslow mengemukakan bahwa seseorang musikus harus membuat musik, seseorang pelukis harus melukis, dan seorang sastrawan harus menulis. Lanjut, Teh. Nah, untuk yang ke-8, ada masalah penyesuaian diri dan kesehatan mental. Proses penyesuaian diri ini menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi diri individu
sesuai dengan lingkungannya dan tanpa menimbulkan gangguan atau kerugian bagi lingkungannya. Hal itu disebut well adjust atau penyesuaian dengan baik. Dan sebaliknya jika individu gagal dalam proses penyesuaian diri tersebut disebut maladjust atau salah sesuai. Lanjut Teh. Nah, individu yang memiliki kemampuan untuk mereaksi kebutuhan dirinya atau tuntutan lingkungannya secara matang, sehat, dan efisien. Ada karakteristik penyesuaiannya. Yang ke-1, terhindar dari ekspresi emosi. 2, terhindar dari mekanisme psikologis. 3, terhindar dari perasaan frustasi. 4, memiliki pertimbangan dan pengarahan diri yang rasional. 5, mampu belajar, mampu pengalaman masa lalu, dan ke-7, menerima kenyataan hidup yang dihadapi secara wajar. Lanjut Teh. Individu yang proses pemenuhan kebutuhan dalam memecahkan masalah dengan cara yang tidak wajar atau bertentangan dengan norma uang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nah, respon-respon penyesuaiannya ada reaksi bertahan. Nah, reaksi bertahan ini seolah tidak mengalami kegagalan, menutupi kegagalan atau menutupi kelemahan dirinya sendiri dengan cara-cara atau alasan-alasan tertentu. Ada beberapa juga masing-masing dasar-dasar psikologis itu akan dibahas dalam uraian ini. Perasaan rendah hati, perasaan tidak mampu, perasaan gagal, perasaan bersalah. Terus, maaf Teh, boleh dikembaliin lagi? Nah, ada juga reaksi menyerang. Agresi ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk respon untuk meredukasi ketegangan dan frustasi melalui media tingkah laku yang merusak, berkuasa, atau mendominasi. Agresi ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1, fisik. Biasanya fisik mengalami. Yang kedua, psikis, biasanya ketidakmampuan atau ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti rasa aman, kasih sayang, kebebasan, dan pengakuan sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, sosial, perhatian orang tua yang sangat penting, membatasi atau sangat memanjakan. Hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis, hubungan guru siswa yang negatif, kondisi sekolah yang tidak nyaman, kegagalan di PHK. Dan yang ketiga, reaksi melarikan diri dari kenyataan. Reaksi escape dan withdraw merupakan perlawanan pertahanan diri individu terhadap tuntutan desakan atau ancaman dari lingkungannya. Dan yang terakhir, yang keempat, penyesuaian yang patologis. Penyesuaian yang patologis ini berarti bahwa individu yang mengalaminya perlu mendapat perawatan khusus dan bersifat yang termasuk penyesuaian yang patologis ini adalah neurosis dan psikosis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Ningdini yang sudah menyampaikan materi berkaitan dengan masalah kebutuhan individu dan masalah penyesuaian diri dan kesehatan mental. Untuk materi ke-9 dan ke-10 akan disampaikan oleh Kang Fikri. Kepada Kang Fikri, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang masalah belajar. Dalam kegiatan belajar dapat timbul berbagai masalah, baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi pengajar. Misalnya, bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar berhasil, memilih metode dan alat-alat sesuai dengan jenis dan situasi belajar, membuat rencana belajar bagi siswa, menyesuaikan proses belajar dengan keunikan siswa,
Bagi siswa sendiri, masalah-masalah belajar yang mungkin timbul misalnya pengaturan waktu belajar, memilih cara belajar, menggunakan buku-buku pelajaran, belajar berkelompok, mempersiapkan ujian, memilih mata pelajaran yang cocok, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya, Teh. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu ada faktor eksternal. Menurut pada tahun 1992, faktor internal yang mengakibatkan kesulitan belajar adalah ketidakseimbangan mental atau gangguan fungsi mental, gangguan fisik, dan gangguan emosi. Untuk faktor eksternalnya terdiri dari aspek sosial dan non-sosial. Maaf ya, ada suaranya nggak? Tadi sinyal. Ada Kang sekarang. Suaranya Kang tadi nggak ada, hilang. Oh, bentar. Oh. Bentar, Teh, ini dulu sinyal. Kang Fikri ada, Kang? Oke, saya bantu lanjutkan ya teman-teman sambil menunggu Kang Fikri. Jadi dalam layanan bantuan bagi para siswa yang memiliki kesulitan belajar dibagi menjadi dua, yaitu layanan yang bersifat preventif dan yang kedua bersifat kuratif. Oke, slide selanjutnya Teh. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kecerdasan majemuk. Pada tahun 1980-an, seorang psikolog dari Harvard manusia memiliki spektrum intelektual yang kaya, yang ditunjukkan dalam suatu gambar kognisi yang jelas. Menurut Gartner, intelijensi harus memiliki standar tertentu, yaitu kemampuan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan, kemampuan untuk menggeneralisir masalah baru untuk diatasi, serta kemampuan untuk membuat atau menawarkan pelayanan yang bernilai dalam suatu budaya. Nah, Gartner ini sebagai pelopor yang memperkenalkan konsep multiple intelligency. Ini berpendapat kapasitas untuk belajar dan menyelesaikan masalah, tetapi juga memiliki kapasitas menciptakan sesuatu konteks yang kaya serta menciptakan setting yang alamiah. Oke, Kang Fikri sudah ada? Oke, slide selanjutnya. Suaranya kan? Oke, ada Kang. Oh, ya. Melanjutkan Kang, tadi dilanjutkan oleh saya dulu. Slide selanjutnya Teh. Oh ya. Ya, saya lanjut Kang ya. Fikri. Ya, terima kasih Teh. Ya. Menurut Gardner, bidang-bidang ini bukan disebut sebagai ketangkasan atau bakat, tetapi kecerdasan atau intelijensi. Istilah intelijensi digunakan agar lebih bersifat provokatif sehingga orang yang mendengarnya merasa lebih tanggap dan tidak menyepelekan istilah ini. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Gardner memakai istilah intelijensi. 1. Apabila seseorang mengalami kecelakaan atau menderita sakit yang mempengaruhi kesehatan otaknya, maka hal itu akan mempengaruhi. 2. Adanya penderita savants atau individu dengan kekecualian kemampuan tertentu. 3. Adanya perbedaan sejarah, perkembangan, dan suatu penampilan akhir yang dipastikan oleh para ahli. 4. Memiliki sejarah yang bersifat masuk akal. Slide selanjutnya. 5. Adanya dukungan dari pengukuran tes psikologi. 6. Mendapatkan dukungan dari tugas-tugas eksperimental psikologik yang berpendapat bahwa dengan studi psikologi secara spesifik
tapi gagal untuk mentransfernya ke intelijensi yang lainnya yang menunjukkan adanya faktor individual pada diri manusia. 7. Dapat mengidentifikasi tentang pengoperasian tiap jenis intelijensi. 8. Tiap intelijensi memiliki simbol tertentu. Slide selanjutnya, Teh. Setiap manusia memiliki 8 jenis intelijensi, yaitu 1. Intelijensi linguistik. Intelijensi linguistik merupakan kecerdasan irama dan arti kata-kata serta keinginan yang kuat untuk mengekspresikan dalam bentuk tulisan. Karakteristik seseorang yang memiliki intelijensi linguistik yang tinggi adalah sebagai berikut ya. 1. Mendengar dan merespon suara, ritmik, warna, dan variasi pengucapan kata. 2. Mengerti suara, bahasa, bacaan, dan tulisan orang lain. 3. Berarti melalui mendengar, belajar melalui mendengar, membaca, menulis, dan berdiskusi. 4. Mampu berbicara. B. Intelijensi logika matematika merupakan intelijensi yang meliputi kemampuan menjumlahkan secara matematis, berpikir secara logis, mampu berpikir secara deduktif dan induktif, serta ketajaman dalam membuat pola-pola dan hubungan-hubungan yang logis. Karakteristik individu memiliki intelijensi jenis ini adalah 1. Merasakan objek yang ada di lingkungan serta fungsi-fungsi yang objek tersebut, merasa familiar dengan konsep kuantitas, keahlian dengan logika untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya yang C, intelijensi kinestetika tubuh. Merupakan intelijensi yang meliputi kemampuan untuk menyatukan tubuh dan pikiran ke dalam penampilan fisik yang sempurna. Karakteristik orang yang memiliki kecerdasan kinestetika yang tinggi adalah 1. Mampu mengeksplorasi lingkungan dan objek melalui sentuhan dan gerakan. 2. Mampu mengembangkan koordinasi dan arti waktu. 3. Mampu menikmati belajar konkret melalui pengalaman seperti perjalanan di lapangan, latihan fisik, ataupun permainan-permainan fisik. 4. Memperlihatkan kecekatan dalam bekerja dengan gerak motorik. 5. Tanggap terhadap sistem dan lingkungan fisik. Dan yang D, intelijensi visual ruang. Intelijensi visual ruang adalah sekumpulan kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan pemilihan, pemahaman, proyeksi visual, imajinasi mental, pemahaman ruang, manipulasi imajinasi, serta penggadaan imajinasi nyata maupun imajinasi dalam diri atau abstrak. Karakteristik individu yang memiliki intelijensi visual mengobservasi benda, memahami dengan baik wajah, objek, bentuk, dan warna secara detail, serta keseluruhan pandangan dari benda tersebut. 2. Mengemudikan diri dan memahami objek-objek secara efektif melalui ruang, misalnya mengendalikan mobil, mendayung perahu, memimpin perjalanan dalam bentuk suatu celah, atau menemukan jalan di hutan tanpa ada jejak sebelumnya. 3. Menerima, membaca grafik, peta, serta diagram. Ia juga mampu membaca penyajian grafik maupun musikal. Musik merupakan ekspresi diri yang menggunakan suara dan tubuh manusia sebagai instrumen yang bersifat alami. Dalam diri manusia memang terdapat sifat seni yang muncul secara alami, seperti mendengar degup jantung ibu selama individu masih dalam kandungan. Adapun karakteristik yang memiliki intelijensi musikal yang tinggi adalah sangat berminat untuk mendengarkan suara, baik suara manusia, suara musik, dan suara-suara lainnya yang ada di lingkungannya, serta mengorganisasi. 2. Banyak belajar pada pemain musik serta menikmati dan mencari kesempatan untuk mendengarkan musik dan mempelajarinya. 3. Memiliki kemampuan merespon dengan baik terhadap kinestetik musik dengan merealisasikannya dalam bentuk menjadi konduktor, menciptakan musik, dan menampilkan dalam bentuk tarian. Yang selanjutnya, yang F, intelijensi interpersonal. Intelijensi interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, dengan mampu membedakan suara hati, temperamen, motivasi, dan keterangan. Personal yang baik adalah 1. Memiliki hubungan emosional yang erat dengan orang tuanya, serta memiliki ikatan dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. 2. Mampu memelihara hubungan sosial yang telah dibinanya. 3. Memahami berbagai cara yang dapat digunakan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang poin G, intelijensi interpersonal. Dulu sorry. Maaf.
Selanjutnya, di lubuk dunia dalam diri manusia terdapat kekuatan untuk membayangkan, kekuatan untuk merencanakan, serta kekuatan untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut diri sendiri maupun orang lain. Untuk mengajarkan kemampuan interpersonal, seseorang perlu menghayati pengalaman-pengalamannya dengan berintrospeksi diri, belajar mandiri, dan membayangkan serta merefleksikan kegiatan-kegiatannya. Orang yang memiliki intelijensi interpersonalnya tinggi memiliki karakteristik: 1. Menyadari kondisi perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikirannya. 3. Mengembangkan model diri yang kuat. 4. Memiliki motivasi untuk mengidentifikasi dan menyalurkan tujuan-tujuannya. Dan untuk poin terakhir, intelijensi naturalis. Intelijensi naturalis merupakan kemampuan mengenali dan mengkategorisasi spesies, contoh seperti flora dan fauna di lingkungan sekitar, atau kepekaan pada fenomena alam lainnya, seperti awan dan gunung-gunung. Apabila kecerdasan majemuk ini dikaitkan dengan sistem neurologis, faktor-faktor perkembangan berikut: Thomas Armstrong di tahun 2000, terjemahan Yudi Mudanto di tahun 2004. Kecerdasan sebagai kemampuan potensial dapat berkembang atau tidak bergantung kepada faktor-faktor berikut. 1. Faktor biologis, termasuk di dalamnya faktor keturunan atau genetika dan luka atau cedera otak sebelum, selama, dan setelah kelahiran. 2. Sejarah hidup pribadi, termasuk di dalamnya pengalaman-pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, kawan-kawan, dan orang lain, baik yang memakai termasuk waktu dan tempat kelahiran serta sifat dan kondisi kehidupan budayanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Fikri yang sudah menyampaikan materi berkaitan dengan masalah belajar dan kecerdasan majemuk. Untuk materi ke-11 dan 12 akan disampaikan oleh Teh Anissa. Kepada Teh Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Atau bisa disebut IQ, adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, menjaga emosi, dan pengungkapan melalui kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi diri, dan keterampilan sosial. Nah, meskipun tidak seterkenal kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional ini berperan penting dalam mengenali emosi yang kamu rasakan. Selain itu, kecerdasan emosional juga memberikan perasaan, empati, dan peka terhadap memiliki kecerdasan emosional, diantaranya yang pertama yaitu kontrol diri. Jadi kontrol diri ini penting untuk dimiliki khususnya ketika berinteraksi dengan orang lain atau berada di lingkungan dan budaya baru. Jadi tidak memiliki kontrol diri ini dapat mengakibatkan seseorang sulit dalam mengendalikan emosinya. Biasanya orang tersebut cenderung untuk cepat marah, memberontak, gampang terpengaruh dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan individu berperilaku kriminal. Terdapat 5 aspek kontrol diri meliputi yang pertama itu ada disiplin diri. Jadi ketika individu memiliki kemampuan melakukan disiplin diri seperti mematuhi peraturan di lingkungannya. Lalu yang kedua ada tindakan impulsif. Ketika individu memiliki kemampuan untuk tidak melakukan tindakan impulsif seperti membeli barang kesenangan secara berlebihan, terus terlalu banyak makan, sama membatalkan rencana tiba-tiba. Terus ada kebiasaan baik. Ketika individu memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku menjadi sebuah kebiasaan yang dapat berdampak positif. Contohnya berolahraga, membaca buku. Lalu yang keempat ada etika baik. Ketika individu memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian penuh pada pekerjaan yang mereka kerjakan. Lalu ada keterandalan dan keajigan. Ketika individu memiliki kemampuan untuk melakukan rancangan jangka panjang untuk mendapatkan pencapaian pencapaian tertentu, misalnya kayak konsisten melakukan diet untuk menghasilkan berat badan yang ideal. Lalu yang selanjutnya yaitu cirinya adalah mempunyai self-awareness. Jadi self-awareness ini adalah kemampuan seseorang
yang dirasakannya. Mereka yang memiliki kemampuan self-awareness dapat mengetahui dampak atau efek dari tindakan, emosi, atau mood yang akan dikeluarkan terhadap orang lain. Seperti itu. Jadi self-awareness itu sangat penting dimiliki agar seseorang mudah mengenali emosinya sehingga dapat mengeluarkan perilaku yang tepat pada lingkungannya. Individu yang memiliki kemampuan dirinya, mereka akan lebih percaya diri dalam mengelola potensi yang dimiliki dan menyuarakan pandangan atau keyakinannya, sehingga mereka dapat tegas membuat keputusan yang tepat walaupun dalam tekanan atau keadaan yang tidak pasti. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu berempati. Jadi kalau berempati ini adalah perasaan ketika individu dapat mengerti, merasakan, dan membayangkan apa yang orang lain rasakan. Perasaan ini lain. Adapun ciri manusia yang memiliki empati yaitu saya menjadi pendengar yang baik, terus memahami perasaan orang lain, lalu selalu mengusahakan untuk membantu orang lain, seperti tergerak hatinya itu ketika melihat orang lain yang kesusahan, lalu ada memiliki kepedulian terhadap orang lain, dan suka merasa lelah dengan situasi sosial yang ada. Nah, tingkat perasaan empati dapat berbeda-beda pada masing-masing. Antaranya, pola asuh orang tua dan pengalaman masa lalu mempunyai perasaan empati ternyata memiliki banyak manfaat. Misalnya dapat membantu individu untuk tetap tertib pada peraturan sosial, membangun hubungan sosial yang erat, melatih perilaku saling menolong antar individu, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Lalu ada mengenali batas kemampuan diri. Nah, dapat mengetahui batas kemampuan dan keunggulan pada diri mereka merupakan ciri bahwa seseorang dalam bertindak sehingga tidak bertindak seolah-olah tahu segalanya. Orang yang mengenal kemampuannya akan memanfaatkan kelebihannya dengan baik sehingga mereka dapat menghasilkan hal yang positif. Lalu yang selanjutnya ada tidak menyimpan dendam. Orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah orang yang tidak menyimpan amarah atau dendam dalam hatinya. Karena dendam atau amarah biasanya adalah respons stres yang individu, lingkungan masa kecil, dan kejadian yang membuat tubuh mengeluarkan mode fight or flight. Nah, dampak dari seringnya menyimpan amarah atau dendam yaitu individu akan lebih rentan mengalami peningkatan tekanan darah, penyakit jantung, depresi, hingga mengalami kecemasan yang berlebihan. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual atau ESQ. Kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan kalbu yang berhubungan dengan kualitas batin seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk berbuat lebih manusiawi sehingga dapat menjangkau nilai-nilai yang luhur yang mungkin belum tersentuh oleh akal pikir manusia. Nah, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan hati nurani seorang sehingga dia dapat memandang hidup bukan dari satu sisi saja. Jadi, kecerdasan spiritual membuat individu mampu memaknai mozaik kehidupannya dalam setiap kegiatan sebagai ibadah. Nah, indikator kecerdasan spiritual yaitu yang pertama ada tanggung jawab. Tanggung jawab ialah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala kerendahan hati di sini diperlukan dalam kehidupan di masyarakat karena sikap ini terpuji dan tentunya jika kita punya sikap seperti ini banyak orang yang menyayangi kita. Lalu ada kebahagiaan. Kebahagiaan, jadi setiap manusia itu pasti menginginkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita berhubungan dengan duniawi seperti emas atau misalnya
di akhirat pasti berhubungan dengan Tuhan. Nah, di next slide teh. Di dunia ini kita ditawarkan berbagai macam kenyamanan dan kesenangan. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir, apakah saat ini saya benar bahagia? Apa yang membuat saya bahagia? Nah, munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam hati sebenarnya bisa membantu kita menemukan apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan mengetahui jalan mencapainya. Jadi, kecerdasan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan adanya konsep berpikir yang tidak hanya satu sisi, tetapi juga mencari arti dan nilai dari suatu permasalahan, sehingga permasalahan tersebut dianggap sebagai batu loncatan untuk menjadi versi lebih baik diri kita sendiri. Walaupun dinamakan kecerdasan spiritual, hal tersebut tidak terus berpaku terhadap agama, karena kecerdasan spiritual juga dapat mediasi. Peningkatan kecerdasan spiritual akan memengaruhi kualitas kehidupan yang ada menjadi lebih baik. Kecerdasan spiritual juga dapat dikatakan sebagai penyeimbang dan pemikiran kita yang rasional dan pemikiran kita yang emosional, sehingga membentuk sebuah pengalaman baru dalam diri kita untuk menanggapi makna dan nilai baru dari diri kita ataupun orang lain di sekitar kita. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Kasih kepada Teh Anissa yang sudah memaparkan materi mengenai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk materi ke-13 dan 14 akan disampaikan oleh Teh Tina dan Teh Nida. Kepada keduanya saya persilakan. Baik, Teh, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan semua karena saya tidak bisa on cam dikarenakan di sini sinyalnya kurang baik, jadi tidak bisa on cam dikarenakan hujan. Langsung saja ke materi yaitu kreativitas. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru atau kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Kreativitas meliputi ciri-ciri kognitif atau aptitude dan non-kognitif atau non-aptitude. Slide selanjutnya, Teh. Karakteristik dari kreativitas itu ada dua ahli psikolog yang mengemukakan di sini. Menurut SCU Munandal ada 10 karakteristik dan juga menurut Dedi Supriyadi yang mengemukakan bahwa karakteristik kreativitas itu ada 24 karakteristik. Dari kedua ahli psikologi ini, saya akan menyebutkan 5 poin dari karakteristik 5 poin dari menurut si Munandal ini. Yang pertama, mempunyai daya imajinasi yang kuat. Yang kedua, mempunyai inisiatif. Yang ketiga, mempunyai minat yang luas. Yang keempat, bebas dalam berpikir. Dan yang kelima, bersifat ingin tahu. Adapun 5 karakteristik menurut Dedi Supriyadi ini, yang pertama, terbuka terhadap pengalaman baru. Yang kedua, fleksibel dalam dan perasaan. Yang kelima, menghargai fantasi. Dan yang terakhir, tertarik pada kegiatan kreatif. Mohon maaf kepada rekan-rekan semua karena tidak bisa menyebutkan satu persatu dikarenakan waktu kita terbatas. Selanjutnya, Teh. Adapun untuk pengembangan kreativitas ini, bahwa kreativitas seseorang berkembang dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, ada faktor internal atau dari diri sendiri, dan yang kedua, adapun faktor internal ini, yang pertama kondisi kesehatan fisik, yang kedua tingkat kecerdasan kitanya, dan yang ketiga kondisi kesehatan mental. Adapun ciri-ciri dari faktor eksternal ini, yang pertama orang tua atau guru dapat menerima anak pada apa adanya serta memberi
mampu menjadi anak yang berprestasi. Dan yang kedua, orang tua atau guru bersikap empati kepada anak. Dan yang ketiga, orang tua atau guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pendapatnya. Dan yang terakhir, orang tua dan guru memupuk sikap dan minat anak dengan berbagai kegiatan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Vina. Dipersilakan kepada Teh Nida. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, Teh next slide. Selanjutnya itu stres dan pengelolaannya. Yang pertama di sini ada teori stres. Stres merupakan fenomena psikofisik. Stres ini bisa dialami oleh setiap orang dengan tidak atau status sosial ekonomi. Stres dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap individu. Teori dasar tentang stres ini disimpulkan ke dalam 3 variabel pokok. Menurut Ray Wolf dan Wendy Drain, serta James W. Greenwood dan James W. Ginroth Jr., ada 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel stimulus atau engineering approach, itu pendekatan rekayasa yang mana variabel ini mengkonsepsikan stres sebagai suatu stimulus atau tuntutan berespon. Variabel respon atau physiological approach ini pendekatan fisiologis yang didasarkan pada model tripase dari Hannah Sell yang dia mengembangkan konsep lebih spesifik tentang reaksi manusia terhadap stresor yang dinamakan GAS atau General Adaptation Syndrome. Lalu yang ketiga ada variabel interaktif. Variabel interaktif ini meliputi 2 teori, yaitu teori interaksional dan teori transaksional. Sekitar tahun 1932 mengemukakan bahwa manusia merespon peristiwa stres dengan fisik maupun psikis untuk mempersiapkan dirinya, apakah melawan, mengatasi, atau menghindar, melarikan diri dari stres, fight or flight response. Selanjutnya, Teh. Selanjutnya, gejala stres. Untuk mengetahui apakah diri kita atau orang lain mengalami stres dapat dilihat dari gejala-gejalanya, baik fisik maupun psikis. Gejala fisik sendiri itu diantaranya seperti sakit kepala, mah, hipertensi, jantung berdebar, insomnia, mudah lelah, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi gejalanya. Lalu gejala psikis diantaranya seperti gelisah, cemas, kurang berkonsentrasi belajar atau bekerja, sikap apatis, sikap pesimis, hilang rasa humor, malas belajar atau bekerja, sering marah atau bersikap agresif. Selanjutnya ada faktor-faktor pemicu stres. Faktor pemicu stres ini diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu ada stresor fisik biologik. Stresor fisik biologik ini seperti penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh. Lalu yang kedua, stresor psikologik. Stresor psikologik ini seperti berburuk sangka, frustasi karena gagal memperoleh apa yang diinginkan, iri hati, dendam, permusuhan, stresor sosial. Stresor sosial ini seperti iklim kehidupan keluarga, diantaranya hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis, lalu faktor pekerjaan, seperti pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, lalu juga disebabkan oleh iklim lingkungan, seperti maraknya kriminalitas, tawuran antar kelompok masyarakat. Lalu selanjutnya, Teh. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengganggu kestabilan organisme. Itu berasal dari dalam maupun luar. Yang mana yang berasal dari dalam ini ada faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis sendiri terdiri dari faktor genetika, faktor pengalaman hidup, tidur, diet, kelelahan, penyakit, dan adaptasi abnormal. Lalu faktor psikologis sendiri itu terdiri dari persepsi, perasaan,
lagi menjadi ada kecemasan, rasa bersalah, rasa khawatir, rasa takut, rasa marah, cemburu, kesedihan, dan kedukaan. Lalu situasi ini yang bisa menyebabkan stres ini seperti ancaman, frustasi, dan konflik. Selanjutnya pengalaman hidup. Dalam pengalaman hidup ini ada perubahan hidup, masa transisi kehidupan, dan krisis kehidupan. Lalu keputusan hidup dan perilaku. Lalu faktor dari luarnya itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri ini ada faktor fisik, faktor biotik, dan faktor sosial. Selanjutnya pengelolaan atau manajemen stres. Menurut R.S. Lazarus dan Folkman, Taylor 2003, coping adalah proses mengelola tuntutan baik internal maupun eksternal yang ditaksir sebagai beban karena di luar kemampuan diri individu. Sedangkan menurut Whitten dan Lloyd mengemukakan bahwa coping merupakan upaya-upaya untuk mengatasi perasaan tercipta karena stres. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi coping sebagai upaya untuk mereduksi atau mengatasi stres adalah dukungan sosial atau social support dan kepribadian. Dalam dukungan sosial ini berfungsi sebagai emotional support, appraisal support, informational support, dan instrumental support. Lalu dalam kepribadian ini ada 3 tipe kepribadian, yaitu hardiness atau ketabahan, daya tahan, optimism, dan humoris. Next slide. Lalu selanjutnya ada coping yang negatif menurut Whitten dan Lloyd, yaitu giving up, agresif, memanjakan diri sendiri, mencela diri sendiri, dan mekanisme pertahanan diri. Next. Yang terakhir ada coping yang rekonstruksif, yang mana coping rekonstruksif ini diartikan sebagai upaya untuk menghadapi situasi stres secara sehat. Adapun ciri-ciri alternatif secara rasional dalam upaya memecahkan masalah, lalu menilai atau resepsi situasi stres didasarkan kepada pertimbangan yang rasional dan mengendalikan diri dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Adapun pendekatannya yaitu rasional emotif terapi, meditasi, relaksasi, dan mengamalkan ajaran agama sebagai wujud keimanan kepada Tuhan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, sudah selesai, Teh Nida ya? Oke. Untuk yang selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mungkin sambil menunggu dosen yang selanjutnya masuk. Ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Mohon maaf ya, sebelumnya tadi agak nyebut juga penyampaian materinya karena keterbatasan waktu dan materi yang cukup padat, lumayan ada 45 slide. Dan makalahnya juga hampir 100 lembar. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Mangga, dipersilakan. Oke, boleh izin Teh? Iya, Teh. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Teh untuk kesempatannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menurut kelompok Teh sendiri ya, apa yang menjadi urgensi dari bimbingan dan konseling jika ditinjau dari landasan psikologis itu sendiri, Teh? Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin untuk mencoba langsung menjawab ya. Mohon nanti dikoreksi jika ada hal-hal yang keliru. Oke, jadi kalau menurut saya dan menurut sependek apa yang saya ketahui, bahwa urgensi dari bimbingan dan konseling jika ditinjau dari landasan psikologis itu jelas sangat urgent Teh, karena landasan psikologis ini seperti yang kita tahu berkaitan dengan kalau di sekolah itu kan hubungannya antara pengajar dengan peserta didik. Nah, tentu sangat urgent karena hal-hal atau karakteristik individu atau peserta didik itu yang ada di sekolah atau yang ada di kelas khususnya akan berhubungan atau berkaitan dengan proses pembelajaran yang dimana setiap pembelajaran itu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, urgensinya yaitu jadi sangat urgent karena kita sebagai guru harus memastikan dengan ikhtiar kita bahwa
kondisi psikologis dari siswa kita itu baik karena agar tujuan pembelajaran itu bisa dengan mudahnya tercapai gitu. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa tadi sudah dijelaskan begitu banyak hal yang berkaitan dengan landasan psikologis ini, salah satunya adalah mengenai motif, frustasi, sikap, faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi saya juga menyimpulkan bahwa mengapa sih landasan psikologis ini materinya lebih banyak dibanding landasan-landasan yang lain karena yaitu psikologis ini berhubungan dengan mental atau pikiran manusia yang dimana di dalamnya ada perkembangan, ada perilaku dan lain sebagainya yang dimana itu semua adalah sesuatu yang rumit gitu kalau menurut saya dan menurut apa yang saya baca. Mungkin dari saya seperti itu. Teh Rika ada yang ingin ditambah? Ya. Bagaimana Teh Rika? Jawaban saya sudah cukup? Oke, baik Teteh. Jadi intinya untuk mungkin singkatnya gitu ya. Jadi urgensi dari psikologis ini nantinya kan akan memberikan pemahaman kepada individu atau setiap konseli yang mana konseli itu tadi targetnya adalah peserta didik gitu baik di tingkat sekolah dasar sampai di tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi intinya itu ya Teh urgensinya. Baik Teh, terima kasih ya Teh. Ya, kembali kasih Teh. Baik, bagaimana ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain atau yang ingin ditambahkan? Jikalau ada, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan karena sudah melebihi batas waktu. Bagaimana teman-teman? Oke, sepertinya dicukupkan saja ya. Saya izin membacakan kesimpulan dari materi landasan psikologi ini. Nah, landasan dengan aspek kejiwaan. Landasan psikologi memiliki peran dalam dunia pendidikan, baik itu dalam belajar dan pembelajaran. Pengetahuan tentang psikologi sangat diperlukan oleh pihak guru atau instruktur sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, dan pengasuh dalam memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta secara integral. Pemahaman psikologis peserta didik oleh pihak guru atau instruktur di institusi pendidikan memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam membelajar motivasi, aspirasi, dan kebutuhan peserta didik sehingga proses pembelajaran di kelas dapat berlangsung secara optimal dan maksimal. Nah, mungkin di poin kesimpulan ini juga bisa menjadi jawaban tambahan untuk pertanyaan Teh Rika tadi. Baik, saya Desi Silviani sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan terima kasih kepada Ibu untuk kesempatannya. Kami memohon maaf untuk segala kekurangan di dalam proses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.